Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Kita telah masuk ke dalam sesi yang ketiga ini, yang sebelumnya kita telah melewati dua sesi ya mengenai masalah tafsir Al-Qur'an, tafsir tematik yang berhubungan dengan ketuhanan, masalah tauhid, masalah ketuhanan, yang dimana pembahasan sebelumnya kita telah masuk ke dalam tauhid al-khaliqiyah atau Allah Maha Pencipta. Dalam masa ini telah kita pahami bahwa Allah Maha Pencipta, dan dalam masanya Allah Maha Khalik ya, yang dimana Allah menciptakan segala sesuatu, dan ini dijabarkan juga di dalam ayat Al-Quran, dikatakan bahwa Qulillahu khaliqu kulli syai'in, bahwa surat Ar-Ra'd ayat 16, bahwa katakanlah Allah itu pencipta segala sesuatu. Ataupun di dalam surat yang lain, misalnya Thaha ayat 50, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan mengkadar dengan takdirnya. Dan juga banyak ayat yang lain yang menyebutkan masalah Allah itu adalah khaliqu kulli syai'in atau khaliqu kulli syai'in. Yang dipahami yang muncul subhat, karena pembahasan sebelumnya masuk ke dalam wilayah subhat dari kaum Asy'ariyah ya, yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menciptakan atau yang bisa menjadi sebab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kaum Asy'ariyah dengan memahami ayat tersebut menafikan sebab akibat yang ada selain daripada Allah. Seperti misalnya manusia tidur, manusia bergerak, manusia berbicara, manusia berjalan, semuanya adalah sebabnya Allah. Ataupun misalnya air diuapkan, ya kan, lalu dibawa oleh angin, lalu bisa dihujankan, semuanya adalah Allah. Ataupun air yang masuk meresap ke dalam bumi, ya kan, lalu tumbuh-tumbuhan di dalam bumi tersebut, semuanya adalah Allah. Jadi menafikan ada sebab akibat materi yang ada dalam alam dunia ini atau alam semesta ini, ataupun yang dilakukan oleh manusia, dinafikan semua. Ini justru dalam masa ini keliru. Tapi perlu diketahui bahwa perbedaan dalam ilmu kalam atau perbedaan dalam masalah teologi di sini tidak menafikan atau tidak menjadikan atau tidak melazimkan perbedaan tersebut saling mengkafirkan. Artinya apa? Artinya misalnya dalam teologi Islam ini ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Imamiyah. Ketiga-tiganya ini ada perbedaan dalam penjelasan, walaupun mereka seluruhnya meyakini adalah Tuhan itu satu atau esa. Tauhid meyakini. Adapun perbedaan penjelasan di sini tidak melazimkan saling mengkafirkan, ataupun misalnya ada kesalahan dalam kaum Asy'ariyah, tidak melazimkan bahwa kaum Asy'ariyah adalah kafir. Karena maksud mereka adalah Tuhan itu esa, walaupun dalam penjelasannya mungkin terjadi kesalahan. Dan kesalahan ini perlu dikoreksi atau perlu diluruskan. Kita lihat misalnya contohnya seperti pembahasan sebelumnya, bahwa Asy'ariyah meyakini bahwa sifat Allah, misalnya sifat yang 20 itu qadim, qaim binafsi, yakni qadim terdahulu dan qaim binafsi berdiri sendiri. Kalau antara sifat ilmu dengan sifat zat, dengan sifat ilmu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu terpisah, qadim wa qaim binafsi. Artinya berdiri sendiri. Ketika berdiri sendiri, kalau misalnya ada 20 berdiri sendiri, berarti ada 20 Tuhan, kalau demikian. Ini keliru, ya kan? Tapi kekeliruan ini tidak menyebabkan mereka itu jadi kafir. Kenapa? Karena mereka meyakini, pada akhirnya meyakini Tuhan itu esa, atau Tuhan itu tauhid, atau Tuhan itu satu. Tetapi dalam penjelasan saja yang keliru dalam masing, dan penjelasan ini yang perlu diluruskan. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya di dalam riwayat dari A'immah alaihi wassalam, bahwa zat dengan ilmu dalam secara makna berbeda, tetapi secara wakil atau kenyataannya adalah satu, tidak dipisahkan. Itu adalah untuk meluruskan pendapat daripada kaum Asy'ariyah. Adapun
mengenai masalah yang berhubungan dengan al-khaliqiyah, di sini pun ada terjadi subhat di kalangan Asy'ariyah. Dikatakan bahwa qulillahu khaliqu kulli syai'in, bahwa khaliqu kulli syai'in, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, bermakna menafikan jadi Allah itu sebab utama dan satu-satunya, menafikan segala sebab selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika manusia tidur, sebab tidur adalah bukan manusia, Allah. Ketika manusia berbicara, sebab berbicara adalah Allah, bukan manusia. Ketika manusia bergerak, sebab bergerak adalah Allah, bukan manusia. Ketika manusia berbuat baik, kebaikan tersebut adalah Allah, bukan manusia. Ketika manusia berbuat buruk, keburukan tersebut adalah Allah, bukan manusia. Ketika misalnya air diuapkan atau misalnya diuapkan ke awan, misalnya sebabnya adalah bukan panasnya sehingga menguapkan, tetapi Allah. Atau panasnya disebabkan bukan api, tetapi Allah. Semuanya disebabkan kepada Allah dan menafikan seluruh hukum sebab akibat yang di alam semesta ini. Ini yang dipahami oleh kaum Asy'ariyah. Tentunya ini keliru dan tidak sesuai dengan Anas juga ayat Al-Quran. Yang berseberangan jauh daripada kaum Asy'ariyah ada kaum Mu'tazilah yang meyakini bahwa Allah menciptakan dari awal saja, selanjutnya makhluk yang bergerak sendiri. Seperti misalnya orang yang menciptakan jam, membuat jam, dari jam tersebut bergerak sendiri. Ya, jam tersebut bergerak sendiri. Nah, ini seperti yang dipahami oleh Mu'tazilah. Jadi tidak ada setelah penciptaan awal, tidak dihubungkan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Asy'ariyah, ini kaum Mu'tazilah. Adapun Syiah Imamiyah tidak ini dan tidak itu. Kita melihat dari sisi tafsir ayat atau dari sisi ayat Al-Qur'an bahwa tidak bisa kita hanya mengandalkan satu ayat saja lalu kita menghukumi hukum bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menafikan segala sebab yang ada. Tapi kita harus melihat ayat yang lain dan kenyataannya. Ayat Al-Quran tidak bertolak belakang dengan ilmu sains yang ada. Masa ilmu sains mengatakan bahwa panas dari api, betul. Ilmu sains mengatakan bahwa air menguap itu dari panas, ya kan? Hujan itu dari air yang dibawa oleh awan lalu diturunkan pada tempat tertentu, misalnya tumbuh-tumbuhan dari bumi itu, di bumi yang kering misalnya, itu karena apa? Karena adanya air, karena ada asupan gizi di dalam tanah tersebut. Dan ayat Al-Quran pun menyatakan demikian. Jadi di satu sisi ayat Al-Quran mengatakan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, tapi di satu sisi makhluk itu sendiri. Jadi dalam ayat Al-Quran misalnya, kadang misalnya ayat Al-Quran menisbatkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan kadang kepada makhluknya. Contoh misalnya kalau kita lihat di sini dinisbatkan kepada makhluknya. Ini sebabnya adalah sebabnya makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Hajj ayat 5 dikatakan wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Wa taral arda, dan kau melihat bumi, hamidatan, kering, fa idza anzalna, dan ketika kami turunkan 'alaiha, pada bumi tersebut, al-ma, yakni air, ihtazzat. Ihtazat itu hidup. Siapa yang hidup? Bumi. Karena apa? Karena air. Allah menurunkan air. Air tersebut yang bisa menghidupkan bumi. Warabat, subur bumi tersebut. Wa ambatat, tumbuh-tumbuhan dalam bumi tersebut. Kenapa? Karena air. Itu disebut kepada makhluk. Ataupun di dalam surat yang lain dikatakan, misalnya surat Ar-Rum ayat 48, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha. Allah alladzi, yang yursilu, yang mengirimkan ar-riyaha, yakni angin. Fatuthiru, dan menghalau sahaban. Fatuthiru sahaban, ini tak, ya, tak di sini kembali kepada fa'il siapa? Ar-riyah, bukan Allah.
Jadi fatusiru sahaban yang menghalau awan tersebut adalah ar-riyah, yakni awan, bukan Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat ini. Sehingga ayat Al-Qur'an ingin mengajarkan kepada kita bahwa angin tersebutlah yang menjadi sebab awan itu terhalau. Tapi terkadang misalnya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Seperti misalnya surat An-Nur ayat 43. Alam tara annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Apakah engkau tidak melihat annallah, sungguhnya Allah yuzji ini menggerakkan sahaban awan. Jadi dari satu sisi Allah yang menggerakkan, tapi kadang yang menghalau atau yang menggerakkan adalah ar-riyah. Jadi satu sisi kalimatnya secara langsung Allah yang menggerakkan, di satu sisi yang menggerakkan adalah angin. Ataupun di dalam surat yang lain misalnya Al-Baqarah ayat 22 dikatakan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Bahwa dikatakan wa anzala, bahwa dia yang menurunkan minas sama'i dari langit ma'an fa akhraja, yakni menurunkan dari langit air, fa akhraja, dan dia mengeluarkan bihinya dengannya atau dengan air tersebut. Jadi ba di sini sababiyah, dengan sebab air tersebut Allah mengeluarkan buah-buahan yang menjadi rizqan lakum, menjadi rezeki bagimu. Jadi dengan sabab air dan air. Jadi Al-Quran tidak menafikan adanya sebab akibat di alam semesta ini. Atau misalnya di dalam surat yang lain, kadang seperti dalam masalah yuzji sahaban Allah yang menggerakkan, kadang juga riyah, yakni angin. Di dalam ayat yang juga sama, seperti misalnya kadang Allah yang mewafatkan atau mencabut nyawa makhluk, kadang malah para malaikat dinisbatkannya. Seperti misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 61 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahadukum al-maut tawaffathu rusuluna. Jadi kalau di sini dikatakan idza jaa ahadukumul maut, datang kepada engkau kematian, tawaffathu rusuluna. Siapa yang mewafatkannya? Tawaffathu rusuluna. Jadi rusul-rusul kami. Ya, ini siapa? Malaikat kami. Jadi malaikatnya yang mewafatkan seseorang tersebut. Dalam surat ini. Dalam ayat yang lain, misalnya Az-Zumar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan nafs hin, ketika datang kematian. Ini kematian bagi nafs tersebut. Di satu sisi Allah yang mewafatkan, di satu sisi yang tawaffathu rusuluna. Jadi kadang demikian, kadang demikian. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kadang misalnya Allah lah yang menulis amalan mereka, kadang dikatakan dalam ayat Al-Quran itu adalah para malaikatnya. Contoh misalnya dalam surat An-Nisa ayat 81, wallahu yaktubu ma yubayyitun, ya, atau bahwa Allah yang menulis apa yang mereka rencanakan di malam hari. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 80 dikatakan bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna. Betul bahwa Rasul-Rasul kami, yakni para malaikat kami, ladaihim, di sisi mereka, yaktubun, yang menulis. Artinya kadang para malaikat, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian, bagaimana mengumpulkan di antara dua ayat tersebut? Nah, kita bisa melihat bahwa menafikan
secara total seperti pendapat kaum Asy'ariyah yang mengatakan bahwa sebab akibat itu ditolak, maka itu tidak bisa. Kita tetap meyakini bahwa sebab utama secara zatnya yang menciptakan dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita pun tidak menafikan ada sebab-sebab yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa ada sebab utama, ada sebab penyiap. Jadi misalnya makhluk juga memiliki sebab dalam masalah ini. Makhluk berbicara, makhluk bekerja, makhluk berjalan, itu pun sebabnya makhluk. Sama seperti misalnya air pun bisa menumbuhkan, itu sebabnya air. Tapi seluruhnya adalah biidznillah. Seluruhnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menafikan sebab hukum sebab akibat, tetapi seluruhnya atas izin Allah. Karena seluruhnya tidak terlepas seperti kaum Mu'tazilah yang melepaskan antara makhluk dengan Tuhannya dalam masalah hal ini. Tapi Imam Mehdi mengatakan bahwa hatta atau dalam kondisi manusia akan berbicara pun dengan izin Allah. Kalau Allah dalam masalah ini, artinya Allah dalam masalah ini terlibat. Ketika Allah dalam masalah ini tidak mengizinkan dia berbicara, maka dia tidak bisa berbicara. Ketika Allah tidak mengizinkan air itu tidak menyebabkan tumbuhnya sesuatu atau tanaman, maka tidak akan menyebabkan tumbuh tanaman dalam bumi tersebut. Jadi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sebagai sebab utama, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun sebagai sebab juga, bisa dikatakan sebab penyiap dalam masalah ini. Jadi tidak kita nafikan ada sebab akibat, ya, dan juga kita tidak menafikan bahwa sebab utama semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis dari Abi Abdullah alaihissalam dikatakan, aballahu ayyujriyal asya'a illa bi asbabin. Allah enggan menggerakkan, mengalirkan, menciptakan sesuatu kecuali dengan sebab. Atau Allah menciptakan sesuatu itu ada sebabnya. Jadi tidak mungkin tidak ada sebabnya. Misalnya Allah ingin menumbuhkan sesuatu, dia menciptakan sebab. Sebabnya misalnya air. Ini air sebagai perantaranya, sebab penyiapnya. Makanya dalam kalimat selanjutnya faja'ala, ini Allah menjadikan likulli syai'in, bagi segala sesuatu sababa, ini sebab. Bahwa segala sesuatu ada sebab. Makanya dalam masalah ini bahwa menurut pandangan imamnya tidak menafikan hukum sebab akibat, sama seperti dalam akal kita memahami demikian, nas Al-Quran memahami demikian, dan juga riwayat juga memahami demikian. Jadi di satu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebab utama, atas izinnya lah sebab-sebab yang ada tersebut mempengaruhi akibat yang ada di muka bumi. Manusia mengakibatkan, bisa mengakibatkan sesuatu seperti tawaan, candaan, bicara, gerakan. Air mengakibatkan tumbuh sesuatu biidznillah, karena Allah yang menciptakan itu semua. Dan mereka pun Allah menciptakan sebab itu semua, dan mereka menjadi sebab dalam masalah ini. Nah ini jadi atau dalam masalah ini subhat daripada kaum Asy'ariyah dalam masalah ini bisa dijawab secara kesimpulannya bahwa Allah Maha Pencipta yang paling utama dalam masalah ini, tapi juga tidak menafikan keberadaan sebab-sebab yang lain atas izinnya. Bedanya, ciptaan Allah tersebut atau dari sisi Allah tersebut tidak ada kaid atau tidak ada keterangan atau tidak ada istilahnya kebutuhan yang lain untuk menciptakan, ya kan? Artinya tidak menggantungkan kepada sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Tetapi kalau makhluknya membutuhkan Allah untuk apa? Untuk mengakibatkan sesuatu. Air yang membutuhkan Allah, Allah menjadikannya dia. Manusia yang membutuhkan Allah, ya kan? Untuk apa? Untuk bisa bergerak. Coba kalau misalnya manusia Allah tidak
menjadikan dia bisa bergerak, dia tidak bisa bergerak. Jadi tidak mandiri makhluk itu mengakibatkan sesuatu. Nah ini dalam masalah ini bisa dipahami ya bahwa subhat yang mengenai masalah kaum Asy'ariyah ini bisa dipahami jawabannya demikian. Adapun ada subhat yang lain dan waktu masih ada, kita lihat subhat yang lain ini mengenai masalah konsekuensi daripada ayat yang dipahami oleh kaum Asy'ariyah ya. Yakni mengenai masalah keburukan, bencana ya, bencana di alam semesta ini. Kalau begitu bencana atau keburukan di alam semesta ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Keburukan yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masalah ini tentunya ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam ayat, banyak ayat mengatakan, misalnya dikatakan surat Al-A'raf ayat 28, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, bahwa Allah tidaklah memerintahkan kepada kefahisan. Artinya apa? Allah tidak memerintahkan kepada keburukan. Jadi tidak keluar daripada Allah adalah keburukan. Dalam ayat surat yang lain dikatakan, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Allah itu menzalimi hamba-hambanya. Jadi Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Tidak mungkin keluar daripada Allah adalah kezaliman. Ataupun misalnya di dalam surat yang lain, surat As-Sajdah ayat 7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, bahwa dia itu yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Bahwa yang keluar yang diciptakan Allah adalah baik. Lalu kenapa ada bencana, ada keburukan di dunia ini? Kenapa demikian? Itu kenyataan. Nah, penjelasannya di sini bahwa para ulama mufassir, juga alamatul-ba'i, juga para mutakalim melihat bahwa kejadian yang ada, misalnya bencana, kalau misalnya kita lihat, ya kan, bencana tersebut dilihat dari sisi misalnya meletus, gunung meletus misalnya, atau banjir, dilihat dari sisi banjirnya, dilihat dari sisi bencana, atau dilihat dari sisi gunung meletusnya dalam masalah ini, tanpa dinisbatkan kepada sesuatu yang lain, itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kita lihat misalnya gunung meletus misalnya dari reaksi alam ya, misalnya dari lahar yang sudah berkumpul di bawah, lalu larva atau yang sudah terkumpul pekat di bawahnya untuk mengalirkan atau untuk meletus di perut gunung tersebut supaya keluar. Dan itu memang kejadian alam. Secara ilmu alam, sifat-sifat makhluk benda tersebut memang demikian. Misalnya banjir memang sifat air memang turunnya demikian. Sifat air misalnya ketika sudah berkumpul dan berkumpulnya terlalu airnya berkumpul banyak dan tempatnya sempit, maka dia akan keluar air tersebut, sehingga misalnya menyebabkan banjir di sekitarnya. Dilihat dari sisi airnya tersebut tidak ada keburukan, karena itu sifat air, ya kan? Karena sifat air bisa mengalir dari atas ke bawah, begitu saja. Seperti misalnya gunung meletus atau gempa bumi karena adanya bergesernya misalnya di dalam bumi tersebut, ya, itu adalah sifat daripada pergeseran daripada bumi. Nah, ini tidak ada keburukan, binafsi itu tidak ada keburukan. Tetapi ketika dinisbatkan siapa? Kepada manusia, karena misalnya manusia pada saat itu terjadi banyak korban dari bencana tersebut, misalnya terjadi banyak kerugian harta, nyawa dan segala macam, maka dikatakan, dinisbahkan oleh manusia bahwa itu keburukan. Padahal kalau dilihat dari sisi penciptaan, kedua hal ini semuanya adalah kebaikan. Karena sifat yang ada demikian. Penisbahannya tersebut menimbulkan adanya keburukan.
itu adalah hanya nisbah saja dinisbahkan oleh manusia. Sama halnya seperti misalnya masalah sesuatu perbuatan, kalau dinisbahkan, kalau tanpa melihat fa'ilnya atau pelakunya, sesuatu perbuatan tersebut tidak bisa dinilai baik dan buruk. Memang seperti itunya. Misalnya minum khamar tidak dikatakan buruk. Kalau misalnya yang minumnya misalnya kalau kita tidak nisbatkan kepada pelakunya, tidak meminum khamar tidak nisbatkan kepada siapa, manusia atau apa, tidak dikatakan buruk. Buruk itu ketika dinisbatkan yang meminumnya adalah manusia. Coba kalau meminumnya hewan, atau yang meminumnya misalnya hewan-hewan, misalnya kambing segala macam, bisa dikatakan buruk. Jadi itu adalah penisbatan kepada fa'ilnya atau penisbatan kepada pelakunya. Dalam masalah ini, posisi dalam masalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya tidak dalam kondisi keburukan. Hanya menisbatkan sesuatu kepada yang lainnya bisa menyebabkan diistilahkan oleh kita adalah keburukan. Sehingga pada hakikatnya sebenarnya tidak ada keburukan. Ya kan? Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dengan kebaikan. Oleh sebab itu subhat mengenai masalah syar atau keburukan, subhat mengenai masalah kezaliman dalam masalah ini itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah hasan, baik, yang maha baik, yang keluar daripada kebaikan, menciptakan kebaikan, dan Allah tidak menzalimi siapapun. Ya kan, Allah tidak menzalimi manusia. Misalnya bencana Allah menzalimi manusia, tidak, karena itu hukum alam. Posisi manusia pada saat itu di situ, alam pada saat itu bergerak dengan hukumnya. Ya, tidak ada keburukan dalam masalah ini. Dinisbatkan kepada manusia pada saat itu, dan kondisi pada saat itu yang menyebabkan misalnya korban yang banyak dikatakan sebagai suatu keburukan. Jadi penisbatan saja adalah keburukan. Hakikatnya tidak ada buruk itu. Hakikatnya tidak ada keburukan tersebut atau tidak ada kezaliman tersebut. Nah, ini yang hubungannya dengan masalah tauhid fil khaliqiyah. Jadi masalah syubhat tauhid fil khaliqiyah dari kaum Asy'ariyah juga selesai. Ya, dalam masalah ini menurut ayat Al-Qur'an tidak mendukung pernyataan atau pendapat kaum Asy'ariyah berdasarkan ayat Al-Quran. Kita lihat tadi bahwa ayat Al-Quran pun tidak menafikan adanya sebab-sebab selain pada Allah, tentunya dengan izin Allah dalam masalah ini, sehingga adanya sebab akibat yang panjang lebarnya ke depannya. Insya Allah kita akan bahas bahwa manusia pun dalam masalah ini baik buruknya itu karena manusia, gitu, atas izin Allah tentunya. Artinya apa? Ketika manusia berbuat kebaikan dan dia mendapatkan pahala di surga, itu ada hasil jerih payahnya. Ketika dia ke neraka, maka itu pun adalah hasil kerjanya. Itu panjang jauh ke depan, insya Allah kita akan bahas. Karena kalau misalnya dengan pandangan Asy'ariyah, maka hal itu tidak bisa disebutkan kepada manusia. Berbeda halnya dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa tidak, semua perbuatan itu adalah dari Allah, dari manusia, ya kan? Karena Allah itu hanya menciptakan awal saja. Nah, itu secara ekstrim juga itu. Jadi bahwa semua disebabkan kepada manusia saja dalam masalah ini, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakan dari awal. Jadi manusia berjalan sendiri, bertanggung jawab sendiri dalam masalah ini. Nah, itu pun tidak betul. Kenapa? Karena dalam masalah ini justru memutuskan antara apa yang menjadi kehendak Allah dengan kehendak manusia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Karena di dalam nas juga demikian dikatakan, dan akal kita pun demikian dikatakan bahwa kita pun, keberadaan kita pun selalu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tergantung kepada izin Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan sesuatu bergerak, maka tidak bergerak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Artinya bergantung baik dari sisi awal, dari awal sampai akhir. Jadi ketika saya berbicara pun bergantung kepada Allah. Saya berjalan pun bergantung kepada Allah. Ketika Allah tidak mengizinkan sesuatu itu berjalan, maka tidak berjalan. Mungkin itu saja pembahasan mengenai masalah tauhid fil khaliqiyah. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah tauhid fil rububiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.